Halo guys, kita bersama lagi di channel Hirup Express. Nah, di belakang saya ini ya, kita sama-sama melihat ada sebuah bangunan yang cukup besar. Rumah ini posisinya berada di bagian bawah saya, dan kita akan melihat ya, bagaimana keadaan kondisi rumah terbengkalai yang kemungkinan sudah belasan tahun tidak digunakan orang. So, mari kita mulai eksplorasi kali ini. Guys, cuaca hari ini tuh cerah sekali teman-teman. Kalian lihat, kilangnya tuh biru sekali. Sore hari. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, karena di balik rumah terbengkalai yang akan kita telusuri itu ada perbukitan. Jadi di balik rumah ya itu adalah bukit menghijau. Nah, ini rumahnya, kita lihat halamannya itu luas sekali. Tapi sayang ya, seperti ini kondisinya, banyak sekali rumput. Dan saking lebatnya itu sampai nggak kelihatan rumahnya. Ngeri nih, coba kita lihat. Apakah kita bisa melihat terutama bagian dalam ya? Karena kalau dari luar saya kurang mantap kan itu. Jadi harus lihat dalamnya tuh kayak gimana. Cuacanya bagus. Waduh, gawat ini. Parah sekali. Lebat sekali. Nah, kita sudah sampai di bagian depan nih. Seperti ini, ada banyak sekali kaca. Dan ternyata di area sini tuh buntu ya. Apakah ada akses untuk masuk ke dalam? Kita belum tahu. Tapi kita coba cek dulu area di situ ya, terutama. Aduh, gawat. Wah, kacau. Nggak bisa bergerak ini. Banyak sekali tumbuhan. Ngeri. Sumpah ini. Yang bikin ngeri itu ininya, tumbuhannya. Rimbun sekali. Nah, di area sini kita masih belum tahu apakah bisa melihat ke dalam rumah. Jendelanya itu model teralis teman-teman. Nah, kita tadi berjalan mengelilingi samping rumah ini. Nah, ini terbilang unik juga sih rumahnya, karena kacanya itu enggak seperti kaca yang sering kita lihat, jendela-jendelanya terutama ya. Ini adalah wisma ya teman-teman, wisma terbengkalai ya, semacam penginapan gitulah. Nah, di area sini ada kayak teras ya, teras rumah. Di terasnya itu bukan di depan tapi di samping. Nah, kita belum tahu nih ada apa di balik pepohonan di belakang ini. Waduh, gawat. Oh my god, ternyata seperti ini halaman belakang. Saya masih berada di bagian halaman belakang ya, seperti ini kondisinya. Ngeri ya, sangat timbun, dan kita masih belum tahu ya apakah bisa masuk ke bagian dalam. Dan walaupun kita harus mengelilingi, sampai sekarang belum menemukan jalan untuk bisa masuk, tapi kita jangan menyerah ya, tetap kita akan lanjutkan eksplorasi. Sebelum kita cari jalan keluar ya, kita tengok dulu bagian rumahnya dalamnya seperti apa. Di sini tuh kayaknya area dapur ya, lalu ada beberapa ruangan di sana.
Nah, kita cari jalan masuk, menerobos semak belukar di sini. Dan memang kita menemukan ya jalan masuk, walaupun harus susah payah ya. Kita lewat samping di sini ya. Jadi kayak ada jalan kecil semacam gang. Nah, kita coba masuk ke bagian dalam. Loh, akhirnya setelah susah payah perjuangan yang tidak kenal melelah, akhirnya bisa masuk ke dalam rumah ya ini. Wow, jadi di sini tuh menarik sekali teman-teman, karena ini adalah kayaknya ruangan utama ya, ruangan utama di mana tempat ini bisa digunakan untuk kumpul. Jadi ini rumahnya berbeda dengan rumah pada umumnya ya. Kalau rumah pada umumnya itu pintu depan tuh ada di bagian paling depan rumah atau pintu utamanya. Sementara ini di pintu utama itu kan dia posisinya di samping ya, di samping rumah. Jadi tadi kita sudah mengelilingi rumah ini dari bagian luar itu. Sementara sepertinya ini ruangan utama. Wow, menarik sekali. Dan di sini kita lihat ya, ada beberapa objek, terutama sofa-sofa, kursi. Kan kursinya model kayak kursi pantai gitu ya, warna-warni. Dan yang paling unik itu jendelanya. Nah, di sini menarik teman-teman karena ini ada buffet, lemari hias, lalu ada hiasan. Ini menunjukkan bahwa mungkin kalau nggak Katolik atau Kristen dari pemilik rumah ini. Dan di sini terlihat tahun 2008. Wow, 2008 itu udah berapa tahun ya? Puluhan tahun itu. Puluhan tahun terbengkalai. Dan kita akan masuk satu persatu ruangan yang ada di sini. Kita mulai dari ruangan ini ya. Seperti ini. Ini adalah kamar di mana ada dua spring bed. Tapi kasurnya sudah nggak ada, cuma ada dipannya aja. Termasuk luas. Nah, ini berbeda karena di sini tahunnya 2004. Kalendernya itu macam-macam, berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan dapur. Tadi kita sudah melihat bagian ini dari luar ya, seperti itu. Itu adalah halaman belakangnya. Luas ini vilanya. Dan kita lihat di sini sudah terlihat lemari yang sudah reot, sudah mambrol. Sudah ada dua kamar yang kita cek sama-sama ya. Namun di sini saya melihat masih ada banyak kamar lagi yang belum kita lihat keadaannya. Dan kalian juga bisa melihat dari HP kalian ya. Ini ruangan tamu yang luas. Bisa dipakai untuk berkumpul anggota keluarga. Kita nanti akan melihat ruangan yang lain. Ada pintu untuk menuju ke bagian depan. Lalu di sisi kiri dan kanan ada kamar pribadi. Kita lihat, wow, ternyata di sini kamarnya lebih besar daripada yang tadi. Dan modelnya lemarinya seperti ini, kayak hotel-hotel gitu. Bisa memuat banyak baju, terutama ketika misalnya barang bawahnya banyak ya. Lalu ada kamar yang lain, berkatilah rumah ini.
Saya kok merinding ya teman-teman. Ngeri. Spring bed. Sudah lama sekali nih, 2008. Berarti berapa tahun ya itu? 10 tahun lebih. 15, hampir 20 tahun ya. Belasan tahun. Nah, kita sampai di ruangan berikutnya. Nah, di sini hampir sama dengan ruangan yang tadi. Ini adalah sepertinya ruang keluarga juga ya. Jadi ruang keluarganya ada 2. Cuman bedanya di sini itu nggak ada pintu. Di pintu utama itu di samping. Kalau orang masuk dari pintu gerbang yang berada di pinggir jalan itu, dia harus ke samping dulu baru bisa masuk ke bagian dalam. Nah, ini sebenarnya ada juga pintu ya, cuman sepertinya ada 2 ya pintunya itu. Cuman di sini nggak begitu kelihatan. Kayaknya pintu cadangan di situ karena nggak ada teras. Terasnya tuh ada di bagian depan tadi tuh. Dan sepertinya kamarnya juga nggak banyak ya. Cuman ada 3 kamar tidur. Lalu yang lainnya dipakai untuk dapur. Baiklah, saya udah puas menjelajahi semua ruangan yang ada di sini. Rumah ini sebenarnya tergolong cukup besar ya. Cuman nggak ada banyak kamar yang ada di rumah ini. Lebih banyak ruang terbuka ya, ruang keluarga seperti ini. Tadi di bagian sana itu ada ruang keluarga, tapi sepertinya pintu utamanya ada di sebelah sini. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Klik tombol subscribe, like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita berjumpa di lain kesempatan.